Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis kita ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita senantiasa diberi kekuatan, diberi pertolongan oleh Allah dalam menghafal kalamnya dan berusaha untuk menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mufassirin. Wa nakhussu khususan ila masyayikhina fi hadhihi al-mu'assasah wa ila asatidina wa ila jami'i muassisi hadhihi al-mu'assasah muassisi hadha al-ma'had hadrati syekh al-hadi al-syari wa aswaj wa ma'sum al-khuliyah hashim wa hakim siti sa'ad wa umar sa'ad wa jami'i usulihim wa furu'ihim. Wa nakhussu khususan al-muallif kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi asy-Syafi'i wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai mana ini? Warawa Ibnu Abi Dawud kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawa Ibnu Abi Dawud wa rawalan meriwayatkan wa rawalan meriwayatake atau meriwayatkan sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud, bi isnadaini sahihaini, bi isnadaini kelawan dua sanad, sahihaini kang sahih karone yang sahih keduanya, an Qatadah dari Imam Qatadah, an Qatadah dari Imam Qatadah, at-tabi'i al-jalil, at-tabi'i al-jalil seorang tabi'in yang agung. Ini tabi'in yang agung ini al-jalil, ini biasanya dinisbatkan pada tabi'in senior. Sahibi Anasin radhiyallahu anhu, yaitu murid dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qatadah itu generasi tabi'in. Tabi'in itu bertemu dengan sahabat tapi tidak pernah atau tidak menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menangi Rasulullah karena Anas bin Malik itu adalah sahabat. Ini tapi disebut sahib itu maksudnya ya muridnya Anas bin Malik. Qala berkata sopo Qatadah. Jadi Qatadah itu cerita. Kata Qatadah begini, Kana Anas
Kana Anasun ibnu Malikin, kana ono sapa Anas bin Malik radhiyallahu an, idza khatama, nalikane mengkhatamkan sapa Anas. Jadi kalau Anas itu khataman Quran, dia menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, apa yang dia lakukan? Khatama, idza khatama, nalikane mengkhatamkan sapa Anas Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, jama'a mengumpulkan sopo Anas, jama'a mengumpulkan sopo Anas ahlahu ing keluarganya, wada'a kemudian berdoa sopo Anas bin Malik. Ini masih berbicara mengenai fadilah khatam Al-Quran. Termasuk ketika khataman ada doa khatmil Quran. Itu salah satu tempat yang disebutkan dalam beberapa riwayat, itu tempat yang mustajab untuk berdoa, termasuk waktu-waktu yang mustajab. Ya. Nah, Anas bin Malik seorang sahabat. Jadi Anas bin Malik itu sahabat golongan Ansor. Beliau ini usianya cukup panjang. Wafat di usia 120 tahun. Jadi Anas bin Malik itu kalau sampean baca sejarah, seingat saya itu mulai ikut Rasulullah itu di usia 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, mulai masuk ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian, ya kan, masuk di Madinah, itu berarti tahun pertama Hijriah. Ibundanya sahabat Anas itu, Anas bin Malik waktu itu berusia sekitar 10 tahun, jadi masih anak-anak. 10 tahun kelas berapa kalau sekarang? 3 aliyah. Oh, 3 SD. Jadi 10 tahun ibundanya itu senang sekali ketika Rasulullah itu masuk kota Yathrib, masuk kota Madinah. Akhirnya kata ibundanya, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa kecuali anak saya ini. Ya sudah, anak saya ini saya persembahkan kepada panjenengan untuk ngabdi khidmah ke panjenengan. Akhirnya Anas bin Malik sejak usia 10 tahun itu khidmah kepada Rasulullah. Makanya Anas bin Malik termasuk sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis. Karena lama dampingi Rasulullah. Beliau mulai usia 10 tahun. Nabi di Madinah berapa tahun? Berapa tahun? Kira-kira 10 tahun kan? Berarti dia 10 tahun bersama Rasulullah. Berarti dia usia 20. Nah, setelah Rasulullah wafat, ketika Rasulullah wafat dia usia 20, dia masih hidup selama 100 tahun ke depan. Jadi generasi murid-muridnya banyak. Termasuk Qatadah, itu muridnya Anas bin Malik. Kan begitu. Jadi interaksi beliau dengan Rasulullah itu banyak sekali yang kemudian diceritakan oleh Anas bin Malik. Nah, yang menjadi kebiasaan Anas bin Malik itu seperti ini. Ini anak khataman, beliau mengkhatamkan Al-Quran ya. Itu kalau mau doa khatmil Quran, itu tidak doa sendirian, tapi keluarganya dikumpulkan. Lalu beliau berdoa diamini oleh semua yang hadir keluarganya. Jadi ketika khatmil Quran, ini yang dilakukan Anas bin Malik. Jadi kalau sampean umpama punya rutinan khataman, deres sendiri, pakai Fami Bisyaukin, umpama seminggu khatam. Kalau pulang ke rumah tetap khataman, umpama liburan, ada ya? Liburan tetap khataman di rumah, ada ya? Saya kira banyak ini. Senyumnya senyum, iya saya begitu, semangat sekali. Itu kalau pas khataman, itu ibunya diaturi, ibu, saya ini nanti sore menjelang maghrib doa khatmil Quran, ayo monggo doa bareng-bareng, enak itu. Itu pasti orang tua sama itu semua. Ngarep pondok takoi, ya pondok ngajinya gimana ngajinya, sudah berapa juz? Guyang. Kok ndek omah gak tau ketok ngaji, guyang. Nggih wis tuwuk ngaji ndek pondok lho. Kok wis tuwuk ngaji ndek pondok. Pondok itu kan
pembiasaan, melatih diri. Nanti ketika pulang, ya kita praktekkan. Selama ini kita kuali, ketika pulang libur segala-galanya. Termasuk deresnya kadang juga itu kalau santri di pondok lain. Kalau di sini enggak ya. Jadi begitu. Ada yang di rumah itu orang tua itu sampai gregetan. Tahu gregetan enggak? Ya apa sih ngaji ini? Di omah kok HP tok lho. Ngene kok ono ngono iku. Tapi bukan santri sini. Ngene kok ono. Jadi kalau sudah pulang itu isinya nyetatus mulu. Mau ikut TikTok lah. Saya sudah tahu siapa pencetus yang pemilik ide TikTok itu. Dari mana TikTok itu aslinya. Itu orang Indonesia itu yang bikin TikTok itu aslinya. Itu sejak dulu sebelum ada HP, TikTok di Indonesia sudah ada. Orang jual bakso itu, TikTok kan. Itu yang pencetus idenya TikTok. Loh, apakah TikTok kan tidak boleh? Boleh. Tapi jangan sampai lupa waktu. Terus nggak usah berlebihan. Nggak usah berlebihan sih. Terus semacam-macam itu. Biasa saja lah. Penggunaan media itu ya biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Tara? Jadi ini Anas bin Malik. Saya pernah diceritani sama Dr. Kiai Haji Ahsin Sakhok Muhammad. Kiai Ahsin Sakhok Muhammad tuh mungkin ada yang tahu. Itu beliau ini orang Cirebon. Tapi seorang hamilul Quran, tidak hanya hafal Quran ya, tapi kitabnya mumpuni, hafal Nazom Syatibiyah. Syatibiyah itu isinya 1000 lebih bait, 1000 berapa begitu. Isinya tentang kiroat sab'ah itu. Beliau alumni S3 di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Itu beliau pernah cerita begini. Sahabat Anas bin Malik itu ketika ditanya mengapa kok pas khataman itu mengumpulkan keluarganya, apa kata beliau? Orang itu kalau khataman, pas doa khataman itu ibaratnya sedang menerima gaji ya, ganjaran dari mahal dari ngajinya itu. Lah kalau pas nerima lagi banyak-banyak yang ngumpul di situ, itu kecipratan semua barokahnya. Sampean kalau dekat atau punya hubungan baik apalagi dengan orang yang sedang punya dan orangnya itu punya hubungan baik ke sampean, kita yang dekat dengan umpama lah gak jauh-jauh orang tua kita. Pas orang tua sampean dekat, sampean yo sregep ngaji, sampean itu kalau orang tua punya sesuatu yang banyak itu sampean pasti dibagi itu. Apalagi yang kelihatan di situ, umpama begitu. Kelihatan itu kan tidak harus secara zahir. Secara zahir iya, iling. Tapi kalau anaknya di pondok rajin, itu pasti selalu kelihatan karena selalu ada di hati. Iya, anakku di pondok, wis tak sisihkan buat anak saya, begitu biasanya. Nah ini kalau sudah nerima banyak, itu yang dibagi semua. Jadi ibaratnya begitu. Itu Yasin pernah cerita begitu. Jadi ini masih bicara mengenai khataman Al-Quran. Waruwiya lan diriwayatkan bi asanidihi as-sahihati dengan beberapa sanad yang sahih anil Hakam ibni Utaibah, dari Al-Hakam bin Utaibah at-tabi'i al-jalil, seorang tabi'in yang agung. Qala, ia berkata, ursila ilayya Mujahidun wa Abdatu ibnu Lubabah. Diperintahkan atau diutus kepadaku. Jadi ada dua orang yang diutus kepadaku, yaitu ursila ilayya, dan utus ilayya maring ingsun sapa Mujahid
Mujahid wa Abdah ibnu Lubabah dan Abdah bin Lubabah. Faqala kemudian berkata sopo keduanya yaitu Mujahid dan Abdah bin Lubabah. Inna sak temene kami. Jadi kedua orang itu bilang, inna sesungguhnya kami. Arsalna ilaika. Mengundang sopo kami ilaika kepadamu. Lianna karena sesungguhnya kami aradna menginginkan sopo kami akan, maksudnya menginginkan itu akan an-nakhtimal Qur'ana ing yentoh mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa du'a hale utawi doa iku mustajabun diijabah, dipenuhi, diijabahi, dikabulkan inda khatmil Qur'an ketika khatmil Quran. Jadi Imam Hakam bin Utaibah itu bercerita, pernah datang kepadaku itu dua orang, ada Mujahid dan Abdah, ini sama-sama tabi'in. Kemudian mereka mengatakan kami mengundang panjenengan karena kami mau khataman Al-Quran. Nah, doa ketika khatmil Quran itu termasuk salah satu tempat doa yang mustajab. Wa fi ba'dir riwayati sahihati annahu kana yaqul apa yuqal punya sampean? Yaqulu. Yuqalu. Ini punya saya yaqulu. Wa fi ba'dir riwayati lan iku ing dalam sebagian pira-pira riwayat annahu sak temene Hakam bin Utaibah iku kana ono sapa Hakam bin Utaibah punya sampean yuqalu ya. Punya saya yakulu. Kalau yakulu berarti gini, yakulu berkata sapa Hakam bin Utaibah. Ini kaitannya dengan cerita tadi. Tapi ada riwayat-riwayat yang lain. Tapi kalau yuqalu itu sambungannya dengan cerita tadi, Hakam bin Utaibah itu dikatakan kepada beliau setelah diundang oleh Mujahid sama Abdah tadi, lalu dikatakan kepada dikatakan kepada Hakam bin Utaibah tadi. Yuqalu dikatakan, jadi disampaikan kepada Hakam gitu loh. Innar rahmata sesungguhnya rahmat Allah. Innar rahmata sesungguhnya rahmat Allah iku tanzilu turun, iku tanzilu mudun, sumrambah itu turun dan itu menyeluruh. Inda khatmil Qur'an, inda khatimatil Qur'an, inda khatimatil Qur'an nalikane akhir menyelesaikan, artinya menyelesaikan berarti khataman Al-Qur'an. Ya sama ini indah khotimatil Quran apa indah khotmil Quran yang ini? Khotimah. Indah khotimatil waruya bi isnadihi sahihi an Mujahid qal. Waruya lan diriwayatkan bi isnadihi sahihi kelawan sanadnya yang sahih an Mujahid dari Mujahid qala. Berkata sapa Mujahid, kanu ono sopo mereka, yaitu para ulama, generasi sahabat dan generasi tabi'in. Iku yajtami'una podo berkumpul sopo beliau-beliau sopo mereka. Iku yajtami'una podo ngumpul sopo mereka.
Inda khatmil Qur'an nalikani khatmil Qur'an, ketika khatmil Qur'an, terutama ketika doa khatmil Qur'an. Yaquluna padha ngucap sapa mereka pada semuanya mengatakan ketika doa khatmil Qur'an, ketika khatmil Qur'an, apa kata beliau-beliau? Tanzilu turun opo ar-rahmatu rahmat. Tanzilu turun opo ar-rahmatu rahmat. Rahmat itu apa, Rek? Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Akar katanya rahima, mim. Itu sumbernya dari sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmat itu mesti turun dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah. Itu rahmat. Makanya kemarin sempat saya sampaikan ya pas acara mantanannya Mbak Lia kemarin itu ya. Jadi selama ini kalau orang nikah itu kan doanya kan yang sering mudah-mudahan dulu samara, sekarang orang banyak menyingkat samawa. Kalau samawa itu sakinah mawaddah warohmah kan begitu. Kalau dulu ra berarti rohmah, sakinah mawaddah rohmah, warohmah, wa itu kan wawudan atof. Nah, di beberapa pakar bahasa itu menjelaskan sakjane ngene rek. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah itu sudah menurunkan wa ja'ala bainakum, di antara kalian itu ada mawaddah, ada rahmah. Lah mawaddah dan rahmah ini kemudian dibingkai dalam pernikahan yang suci untuk memunculkan salah satu hikmahnya adalah litaskunu, sakinah. Maka ini perlu dibalut dengan rahmat dan keberkahan. Kebutuhan manusia itu kan dulu pernah saya sampaikan kayaknya di majelis ini, cuman banyak yang belum hadir mungkin waktu itu, entah sekian tahun yang lalu ya. Kebutuhan kita itu kan terdiri dari 3 hal yang sering kita ucapkan dalam salam itu. Assalamualaikum. Yang kedua warahmatullah, yang ketiga barokah, wabarakatuh. Salam itu keselamatan, kedamaian. Nggak ada orang yang nggak pingin damai. Duit akeh tapi hidupnya terancam, itu nggak nyaman hidupnya. Sampai mau berangkat sekolah, kata teman yang di sekolahan itu sudah ngancam sampean. Kemarinnya, awas ya, besok kalau kamu nggak membawa ini, umama ada bullying seperti itu. Kamu akan saya ginikan, itu sudah ancaman itu. Sampai dalam posisi lemah, tidak bisa menyiapkan apa yang diminta, itu mulai pulang sekolah sampai nunggu besok mau berangkat, itu sudah tidak tenang sudah. Ngaji tidak konsentrasi, mau berangkat sekolah itu tidak semangat. Karena salamnya hilang. Paham ya? Yang kedua itu rahmah. Nah, Allah menciptakan mawaddah wa rahmah itu bedanya begini. Kalau mawaddah itu muncul dari kelebihan yang dimiliki oleh pihak lain. Itu mawaddah. Kalau rahmah itu muncul dari kekurangan pihak lain, kelemahan pihak lain. Kalau Allah menurunkan kepada hambanya, ya, memberikan kepada hambanya. Kalau tadi kan memberikan potensi mawaddah untuk saling sesama, tadi itu pasangan ya. Tapi kalau Allah pada hambanya itu rahmah. Kenapa? Karena Allah pihak yang kuat,
Allah itu kan maha kuasa. Allah itu tahu kelemahan manusia. Tapi dengan kelemahan manusia itu, maka disitulah Allah turunkan rahmatnya. Ara ikrek, sakjane ibadah itu gak nemen khusyuke, tapi sregebnya luar biasa. Sehingga Allah menurunkan rahmatnya. Tak berikan sajalah. Contohnya begini. Ada anak yang kalau pagi itu sekolah itu sering ngantuk. Gara-garanya apa? Dia berusaha untuk istiqomah sholat malam. Umpama loh ini. Karena biasanya kan begitu. Kata temannya yang satunya, lapo sholat bengi. Mau sekolah ngantuk. Tapi kurikulum Allah beda. Orang ini kan mendahulukan ketakwaan. Tapi dia tetap belajar. Di sekolah kadang dijelasnya itu pura-pura melek. Nah, kalau sudah pura-pura melek itu berarti aslinya tidur. Hanya dia nguat-nguatkan, berusaha. Bahkan husnudzon saya, kadang yang ngaji pagi ngantuk itu malamnya kelamaan meleknya. Jadi jam 1 sudah bangun. Tahajudnya, ya enggak usah banyak-banyak lah. Mepet-mepet aja lah, 3:30 enggak apa-apa, itu sudah cukupan itu. Itu masih dapat berapa rakaat itu sudah lumayan. Kan begitu. Nah, ketika di sekolah dijelaskan karena dia ngantuk sehingga ketika maknai kitab, ketika ini banyak coretan. Karena kan beleot ini. Seret. Nanti coba dicek yang kitabnya ada coretan-coretannya. Yes. Tapi karena sampean sregep, wattaqullah wa yu'allimukumullah, boleh jadi nanti ketika pulang di masyarakat arah iki lho, pas sekolah ngantuan, tapi benginya itu dia bermunajat kepadaku, kata Allah. Sudahlah saya beri rahmat saya buka ilmunya. Ilmu Allah dibuka sehingga dia itulah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bisa begitu. Tapi lek ngantukane mergo bengi itu mohon maaf, umpama naudzubillah ada yang melakukan pelanggaran. Nyimpen HP, taruh di bawah bantal. Makanya itu kan bisanya tengah malam biar tidak ketahuan pengurus. Paginya ngantuk, tapi malamnya bukan karena taqarrub ilallah, tapi karena melakukan pelanggaran. Ini ki angel. Hati-hati. Jadi Allah itu melimpahkan rahmat itu begitu. Contoh kayak begini. Kalau kita analogikan begini. Ada orang tua yang punya anak masih kecil. Anak ini minta sesuatu. Kadang orang tua itu anak minta sesuatu enggak langsung dituruti, tapi dilihat seberapa gigih usaha yang dia lakukan. Umpama saya menyimpan kue, kalau anak kecil yang diminta kan enggak aneh-aneh. Paling ya kue. Kalau sudah besar begini yang diminta sudah aneh-aneh. Sudah minta pakai data lah. Kalau masih anak-anak kan belum minta pakai data. Tapi maunya kalau pakai HP maunya sinyalnya enggak mau mandek-mandek itu. Muter dikit gitu aja sudah enggak terima sudah. Itu kalau anak-anak. Saya punya jajan, saya taruh di atas lemari. Anak saya tahu kalau itu ada jajannya, mau minta jajan itu. Tapi saya kadang-kadang nguji anak saya, dia kepingin temenan apa enggak. Kayak jajan mana kepingin. Lalu dia berusaha. Setelah dia merengek, berdoa, minta itu kan berdoa ya merengek. Dia ngambil kursi sebagai bukti usahanya bahwa dia pingin tujuan itu. Saya tahu dia tuh enggak nyampe. Lawang kursinya sak mini, mejanya ini, lemarinya sak mini. Areke dhuwur sak mini. Kan enggak gitu. Tapi kan orang tua terus begini. Saya ini kan anak saya ini sudah berusaha. Sudah minta ke saya, belum saya turuti, dia berusaha melakukan ikhtiar untuk menggapai apa yang dia harapkan. Maka seringkali saya beri. Lah ketika saya memberi, maka itu implementasi. Ya wes kilo-kilo ini loh, mau berapa? Loh itu rahmat. Loh Allah itu sering begitu. Jadi jangan hanya menyerah begini. Kayaknya enggak mungkin deh, saya enggak nyampe sampai sana itu. Saya enggak mungkin kayak gitu. Loh, itu berarti enggak ada ikhtiar ngambil kursi tadi. Allah tahu kok, itu seberapa kemampuan kita tahu. Tapi Allah peluk dengan rahmatnya. Disitulah turun rahmat Allah.
Lah kalau rahmah dalam konteks tadi ya, contohnya ketika pasangan suami istri itu kalau masih manten baru, itu biasanya yang paling banyak muncul tuh mawaddah. Apalagi kalau masih proses ta'aruf, belum nikah, itu yang banyak muncul tuh mawaddahnya. Oh, kelebihan suami saya tuh, kelebihannya yang dilihat. Takjub, suami juga begitu. Habis nikah, lalu tinggal satu rumah, tiba-tiba istrinya baru tahu, suaminya tuh kalau tidur tuh Masya Allah, ngoroknya itu luar biasa. Nggak bisa tidur. Ini contoh ngorok yang tidak direkomendasikan. Sama tutup telinga, sampai ditutupi lap. Akhirnya nggak bisa nafas. Sampai gregetan. Loh, itu butuh sentuhan rahmah. Iya ya, suami saya itu sudah punya kelebihan ini. Mosok ya kekurangannya saya tidak bisa nerima. Pas pacaran, umpama ada ta'aruf ya, pacaran gak suwe-suwe lah, tapi proses ta'aruf. Tapi pacarannya tetap sehat. Bukan pacaran yang goncengan berduaan ke tempat yang gak jelas, bukan. Datang ke rumah sampean, lalu mertamu ditemani orang tua, ya sekedar ngobrol. Tapi kemudian sudah pamit, sederhana lah. Lalu kemudian ketika masih masa-masa itu, belum akad nikah, itu tidak pernah bentak sama sekali. Dari sampean yang perempuan, suami saya itu orangnya pengertian, penyabar. Baru nikah dapat seminggu, sampean kora-kora. Bu tidak tahu mencakan apa, sawenenin entek-entekan, sampean nangisnya rong dino. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, kok jadi begini suami saya. Itu pernikahan itu begitu. Jadi yang paling tahu kekurangan seseorang itu pasangan kita. Maka disitulah ada rahmah. Saya siap menerima kelebihannya, maka saya juga siap menerima kekurangannya. Asalkan kekurangan yang masih bisa ditoleransi. Tapi kalau kekurangan yang sudah menjurus pada KDRT, itu tidak bisa ditoleransi. Umpama ada masalah sedikit, kamu jadi istri tidak becus. Loh, ada loh ujian rumah tangga yang begitu tuh ada loh. Hati-hati loh. Makanya kenapa kok sampean kalau ngajukan proposal untuk jodoh sampean itu dari sekarang. Tapi proposalnya kepada Allah, bukan proposal yang zahir. Saya sering menyampaikan, selama ini banyak anak-anak yang terbalik. Terbalik itu begini, proposal zahirnya dikejar dulu, tapi begitu sudah kena sesuatu nangisnya enggak mari-mari. Itu gara-garanya salah langkah. Masih sanawiyah kelas 1 sudah bingung, sudah nyari gebetan. Keren banget. Saya tadi ketemu sama dia. Nah, udah. Nggak usah nunjuk temannya. 1 jari nunjuk orang lain, 4 jari nunjuk diri kita. Kamu ya? Iya kamu, ini 4 ini. Akhirnya, maka kalau nunjuk jangan gini. Jadi mulai dari kelas 1 MTS, kelas 2 itu doa yang didahulukan. Wis talane wis wayahe teko ya teko. Saiki sinau sregep, pantaskanlah diri Anda untuk mendapatkan jodoh yang pantas dan terbaik untuk dunia akhirat Anda. Kok setelah lulus kuliah masih belum ketemu jodohnya? Berarti diuji. Karena manusia itu tidak pernah lepas dari ujian. Cuman kita tidak tahu di sisi mana manusia ini akan diuji. Ujian saya dengan kalian berbeda, ujian kalian dengan teman kalian akan berbeda. Tapi semua itu soal ujian. Ada yang nikahnya cepat, tapi diuji tidak segera punya momongan. Ada yang nikahnya lama, tapi setahun tidak sampai langsung sudah punya momongan. Dia telat-telat sedikit, tapi lebih menenangkan. Ya yang enak sih ya tepat waktu, tapi tepat waktu kan dalam pandangan manusia. Kan begitu. Ya begitulah, itu hidup itu begitu. Jadi pemadukan antara mawaddah warahmah. Kalau itu bisa dimanage dengan baik, perpaduan mawaddah warahmah, karena Allah sudah menciptakan itu potensi wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, maka litaskunu. Tapi kalau Anda hanya mengandalkan mawaddah tapi tidak memberikan rahmah, tidak bisa mentoleransi kekurangan dari pasangan Anda,
maka sulit untuk litaskunu. Mesti sih dipikir kekurangannya tok. Dulu suami saya itu enggak gitu. Sekarang kenapa kok setelah akad nikah kok jadi begini? Karena ketika proses manten anyar itu, ke manten baru itu masih baru nikah, itu banyak penyesuaian. Ya kalau belum nikah itu cinta itu dikira yang indah-indah tok, indahnya. Belum tentu. Artinya belum tentu itu ya isinya tidak begitu tok. Makanya doa Rasulullah itu barakallahu lak wa baraka alaik. Kalau lak itu sedang dalam fasilitas. Ya sedang dalam kondisi senang. Ya mungkin duit akeh barang bisa mencukupi. Tapi kalau alaik itu dalam kondisi yang kadang diuji dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain. Tapi tetap barokah, itu harapan. Jadi makanya yang tiga itu, tadi kan kebutuhan kita itu salam, rahmah, yang ketiga barokah. Jadi barokah itu penting sekali. Sesuatu yang tidak berkah itu kadang terlihat banyak tapi hilang tak berbekas. Jangankan bekas di dunia, bekas akhirat. Jangankan bekas akhirat, bekas dunia saja tidak ada. Itu kalau sesuatu yang tidak barokah. Kalau ilmu yang tidak ingin barokah, maka berkhidmahlah. Dulu pernah saya ceritakan ini ya, khidmah. Ya, khidmah itu bentuknya banyak. Itu saya pernah diundang podcast di HTQ UIN, Hayat Tahfidz Al-Quran UIN. Sama hostnya itu. Ayo, rehat sebentar ya. Apa ini? Senam. Sama hostnya itu saya ditanya, Ustadz ini mulai kapan mengabdi? Mengabdi itu kan khidmah, khidmah kepada Al-Quran. Akhirnya saya tanya, ini yang dimaksud khidmah itu yang bagaimana? Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran seperti kalian-kalian ini sudah meluangkan waktu untuk Al-Quran, itu juga bagian dari khidmah. Sampai deres kewajiban deres Quran itu juga khidmah. Tapi nanti kalau sudah lebih luas lagi, khidmah Anda ya untuk diri Anda menghafal Quran dan seterusnya itu harus bisa lebih luas sehingga bisa dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah Rasulullah dawuh khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ngapal Quran ku apik, tapi ojo gawe dhewe. Tapi juga ngajak orang lain diajarkan. Nah, itu juga mulai dari lafadznya, dari menghafalnya sampai pada isi kandungan Al-Qur'an. Jadi luas sekali. Jadi itu podcast itu di YouTube, channel YouTube-nya HTQ itu kemudian tak download ulang. Saya upload di channel saya itu nanti bisa dilihat itu. Barangkali bisa memotivasi. Tapi ya enggak sekarang. Nanti sampai sekarang minta HP alasannya mau lihat motivasi. Enggak klik liane. Kan HP itu kan tinggal satu sentuhan saja pakai jempol itu sudah buka apa yang terserah jempolnya itu. Nah, jempol itu digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh karep. Karep itu yang ada di pikiran Anda. Kadang sambil ngantuk, tapi kadang yang enggak karep keklik juga. Kalau malam-malam itu. Ada pertanyaan? Memang cerita apa sih gara-gara Tanzilur Rahmah ini? Nah, rahmat Allah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku wasi'at. Berarti kalau wasi'at itu di situ ada tak ta'nisnya. Ya, wasi'at. Kembali kemana wasi'at itu? Domirnya kembali kemana? Wasi'at. Rahmat. Berarti rahmat dalam konteks ini, ketika wasi'at berarti rahmat itu secara bahasa dihukumi mu'annas. Tapi ada yang ayat lain. Inna rahmatallahi qaribun apa qaribatun? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kenapa kok tidak qaribatun? Padahal tadi wasi'at di ayat yang lain. Yang itu inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, bukan qaribatun.
Paham nggak dengan pertanyaan saya ini? Ini sudah belajar nahwu semua toh? Tahu jawabannya? PR ya? Yang tidak bisa menjawab dapat hadiah apa? Cingkir satu set. Satu-satu cingkir sama lepeknya ini. Itu ternyata rahasianya setelah diteliti. Ini saya belum bicara mengenai hikmah atau rahasia dari Rosem. Di Rosem Usmani, tulisan rahmah itu ada yang menggunakan tak yang terbuka, tak mabsutoh, ada yang menggunakan tak marbutoh, yang bunder. Tapi kalau di akhir wakof itu menggunakan tak bunder, tak marbutoh, sehingga kalau diwakofkan menjadi bunyi hak, warahmah, kan begitu. Tapi ada tulisan itu seperti inna rahmatallahi, itu terbuka. Saking semangatnya ini. Untung tidak tumpah. Kalau tumpah kita tidak jadi ngaji, tapi kita jadi roan. Karena harus ngepel. Rahasianya ternyata begini, Rek. Ketika Allah mengatakan warahmati wasiat kullasyai, yang wasiat itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Maksudnya mencakup segala sesuatu itu ya luas. Orang yang melakukan banyak dosa itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu memunculkan maghfirahnya. Paham? Orang yang melakukan kebaikan walaupun tidak sempurna, tapi dia terus berusaha secara istiqomah akan mendownload rahmat Allah. Sehingga Allah akan menurunkan rahmatnya. Sampai orang yang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Karena tadi itu, wong iki sregep, iki sregep. Bahkan orang yang durhaka sekalipun, rahmat Allah tetap ada. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman. Apakah orang yang tidak sholat itu kemudian tidak boleh menghirup oksigen? Tetap kan, bangun pagi, gratis kan oksigennya. Padahal oksigen kalau dijual tuh mahal, apalagi kemarin zamannya ketika varian Delta COVID itu. Waduh, oksigen tuh mahal banget. Saya kan pernah cerita yang orang, iya sih telah. Kayak waktu-waktu kok mau selesai. Waktu beneran ya? Bukan waktu-waktuan, bukan batuk kode ya. Duh, saya kok jadi ikutan. Gak sedang ngaji, setiap ada yang batuk. Tutup di mana? Jadi rahmat Allah itu luas, Rek. Lah kalau di ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ono mana? Waktu itu memang nyala dari tadi apa kesenggol tadi? Nyala dari tadi. Ya. Mic-nya kasihkan yang batuk-batuk itu. Sampeyan tahu orang yang muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat ihsan. Orang berbuat ihsan itu orang yang berbuat baik bahkan melebihkan kebaikannya. Itu berbuat ihsan namanya. Sampeyan dipukul orang, sampeyan berhak untuk membalas dengan pukulan yang sama. Itu berbuat yang sama. Tapi kalau Anda merelakan untuk tidak membalas, itu berbuat ihsan. Ono koncone guyu sambil gepuki koncone. Loro lo ngawur iki. Lo kadang orang ketawa itu ada yang apa namanya? Sasarannya itu temannya, kan kasihan. Ya Allah, saknoe koncone sing nek pinggir iku. Kalau yang teman akrab sih biasa dibalas, "Iya, gopok pisan." Boleh bati wis. Tapi ada yang mau ngepuki gak pate akrab koncone ya, murang-muring, ngawur loro lho. Gak terima dibalas. Kalau Anda membalas berarti itu balas yang sama. Tapi kalau sampai tidak balas, itu Anda berbuat ihsan. Jadi ihsan dimensinya luas. Sampean utang ke temannya, umpama kiriman agak telat. Gara-gara
Ya mungkin orang tuanya belum ada dana atau kasusnya sederhana. Mungkin ATM-nya masih bermasalah, trouble. Sehingga tidak bisa ngambil ke ATM. Padahal butuh, saya pinjam 50.000 aja, saya perlu buat ini. Dipinjemi sama temannya 50. Ketika nyaur, karena dia sudah membuka kelapangan Anda, sehingga gara-gara dipinjemi uang tadi menjadi wasilah sampean bisa memenuhi kebutuhan sampean, maka ucapan terima kasihnya, itu tak sauri, seket, ditambahi nggawa jajan, umama, biskuit Roma atau apa, itu gaya sampean, itu berbuat ihsan. Itu kan, iya kan? Tapi lah nyilai 2,50 nyaure 40 itu bukan ihsan, itu curang. Wis nyaur 40 ayo, sing 10 ikhlasno kok maksa. Alah wong 10.000 ae lho ya. Teman kita itu akan selalu ingat, bukan masalah nominal besar kecilnya, tapi masalah akad. Akad ketika transaksi. Sampeyan beli kue di kantin. Kurang 500, nyele-nyele duit 500 nyele. Sampeyan munine nyele, mungkin 500 sampean remehkan, sampean lupa, tapi teman Anda akan selalu ingat ketika lihat sampean 500. Mesti ngono. Jadi jangan dilihat nominalnya, gitu loh. Paham ya? Loh, itu nyerimpeti, total nyerimpeti ya. Nanti begitu sampean dihisap total. Loh, ini apa ini? Pernah di koperasi 500 nang Siti ya. Jare Siti, "Hei Siti, duitmu 500 sing sampean ikhlasno enggak iki diselihara iki?" "Mboten Gusti, kula mboten ikhlas." Nyantol sampean 500. Nyaur di akhirat. Lalu nyaur di sana sudah enggak ada mata uang, tak sahur 500, gak payu duit pisan. Akhirnya apa yang diambil? Sebagian dari pahala amal Anda akan ditarik. Lu kan eman ini. Makanya hati-hati dengan akad. Orang mukmin yang baik itu mesti memenuhi akadnya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Aufu bil uqud itu termasuk dalam utang piutang. Makanya utang itu yang bagus ya dicatat. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tapi hanya jangan dicatat tok ya disaur barang. Saya sudah tak catat semua ini. Gak disaur? Enggak yo. Waduh ae ambek gondrong. Sama, nggak boleh harus disaur. Dan menyegerakan nyaur utang itu termasuk berbuat ihsan. Ada temannya yang sudah dulu utang ini dahulukan. Yang mana yang dulu utang sahur cepat. Termasuk yang diancam, yang nggak boleh itu sudah ada uangnya. Umpama, sampean punya utang ke temannya 50.000. Tapi begitu kiriman datang, sampean mendahulukan beli jilbab yang bagus, beli baju yang bagus, utangnya kadang disaur. Gampang ya, bulan ngarep ayo, bulan ngarep ngono maneh. Gampang ya bulan ngarep ya. Waduh. Ini namanya tidak berbuat ihsan. Nah, orang yang berbuat ihsan itu qoribun minal muhsinin. Kenapa kok qoribun? Kok tidak qoribatun? Pakar bahasa kemudian menemukan hikmahnya. Kalau qoribatun, umpama ayatnya qoribatun, maka yang turun hanya rahmat Allah. Karena rahmat Allah, kan itu susunan idhofah. Tapi karena qoribun, maka yang punya rahmat itu yang turun tangan. Jadi orang yang berbuat ihsan itu yang punya rahmat. Allahnya itu turun. Sehingga yang turun tidak hanya rahmat. Semuanya rahmatnya jelas turun. Solusi ditawarkan, diberikan kepada Anda semua. Itu. Karena orang-orang yang berbuat ihsan itu termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus pokoknya dadi wong sing apik. Nang sapa wae. Imam Izzuddin bin Abdissalam itu dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Itu yang sering dikutip oleh Gus Baha. Syajaratul Ma'arif. Itu kitab tebel ini. Sini ya, sini. Itu menjelaskan tentang ihsan. Mulai dari berbuat ihsan dengan meneladani, berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Lalu berakhlak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Dikutip ayatnya. Sampai Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu termasuk bagaimana berbuat ihsan kepada seekor semut. Iya kan? Termasuk yang dicontohkan Nabi Sulaiman itu ketika mendengar ratunya semut itu atau pimpinannya semut itu
Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sulaiman dengar, fatabassama dhahikam min qawliha. Kan begitu. Jadi kata pimpinannya semut, ayo cepat masuk ke sarang-sarang kita. Nanti Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat karena mereka tidak merasa kalau nginjak kita karena kita ini makhluk yang kecil. Sementara Sulaiman dan bala tentaranya itu makhluk yang besar. Kalau nginjak kita tidak terasa. Sulaiman dengar, Sulaiman tersenyum. Maka mereka dikondisikan Sulaiman tidak menginjak mereka. Nah, itu termasuk berbuat ihsan. Nah, saya dan sampean apakah sudah termasuk berbuat ihsan? Ada semut jalan-jalan tidak ngapa-ngapain, nyari makan, anaknya nunggu di rumah. Ih, kapok kan. Ih, kapok kan. Itu sakno. Ya kecuali kalau semutnya gigit sampean. Kalau gigit balasnya juga gigit. Nyokot aku ya, ih tak nyokot. Itu gigit dibalas gigit itu. Sampean kalau berbuat ihsan ya cukup secukupnya lah. Entah disingkirkan ya kalau terpaksa ya dibunuh. Tapi kita itu enggak ya. Kadang melebihi itu kontra dari ihsan, lawannya dari ihsan. Ih. Sampai ajur lembut. Itu ada yang begitu itu. Itu namanya tidak berbuat ihsan. Ya. Ya, yang greget itu kadang-kadang kita nyimpan makanan, simpan di lemari. Kan kadang-kadang santri itu macam-macam ya. Ada santri itu yang ini jajan ini tak bagi ke teman-teman, yang ini saya simpan, saya makan satu hari satu. Wes rencak nang ngono, tetap meneh dibuka akeh semute. Sopo sing gak gregetan gitu ya. Wah, semut iki wis disimpen-simpen jajane, akhir tambah gua. Kan gregetan nang semut. Ya masih gregetan ya ngono tapi ya ojo ngono. Jangan kemudian semutnya diambilkan pedang yang malah apalagi saya gregetannya dibakar itu semutnya, lemarinya kobong. Jangan. Mangkel ya mangkel tapi ojo nemen-nemen ngono. Itu kalau yang sudah diberbagi, ya mangkel secukupnya. Tapi kadang semut itu mengingatkan kita. Karena ada santri itu yang tipologi itu tidak mau berbagi. Ada loh santri, tapi di sini tidak ada, di tempat lain ada. Mau dapat kiriman, mau dapat kue, dia itu kalau ada temannya bawa kue, dia harus dapat paling depan, paling ngarep. Aku durung, wajib lah. Tapi kalau dia punya jajan, waduh, sewingit no. Lah karena meditnya itu semut kadang ingatkan, salah, gak dibagi koncomu. Ayo kene, kata semut, nyeluk bolone semutnya. Dintekno kene, habis dimakan semut itu. Itu berarti kita diingatkan. Tapi manusia itu kadang tidak sadar. Allah mengingatkan hambanya melalui makhluknya yang kecil. Ya tinggal introspeksi saja. Kira-kira yang dibagi ke teman-temannya sudah lebih banyak daripada yang dimakan sendiri apa enggak? Kan kita itu harus menyeimbangkan itu. Ya. Wa kana baina dzalika qawama. Kan itu ibadur rahman kan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus termasuk diantaranya ada walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi seimbang. Gitu ya tentang ihsan. Jadi Allah kalau ada orang yang ihsan, maka Allah itu turun, itu rahmatnya turun, tidak hanya rahmatnya, tapi pertolongan-pertolongan yang tidak kita sangka-sangka itu pasti akan turun. Makanya banyak hadis yang memotivasi barang siapa yang meringankan kesulitan bagi saudaranya, sesama muslim, sesama mukmin, nanti Allah ringankan kesulitannya dia. Apalagi kesulitan ketika menghadapi hari sidang, hari persidangan, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul hisab. Allah ringankan hisabnya. Itu kan begitu. Jadi jangan khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'atu. Ini jamnya kecepatan apa kelambatan? Pas. Sedikit lagi ya. Al-mas'alatur rabi'atu, tawi masalah yang keempat. Masalah yang keempat adalah yustahabu disunnahkan. Apa doa
membaca doa aqibal khatmi, setelah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau sudah khatam itu jangan lupa ditutup dengan doa khatmil Quran. Istihbaban kelawan sunnah atau istihbab, muta'akkidan yang ditekankan, yang kuat artinya yang kuat itu ya berarti dia sunnahnya termasuk kategori yang sangat dianjurkan. 5 berdasarkan riwayat atau hal-hal zakarna yang telah menyebutkan sopo kami hu ing ma. Zakarna yang telah menyebutkan sopo kami hu ing ma fil mas'alati ing dalem masalah alati kang qablaha kang ono sebelum ini. Jadi sebelum masalah keempat kan tadi sudah disebutkan riwayat-riwayat, cerita-cerita mengenai Anas bin Malik. Sehingga doa setelah khatmil Quran itu termasuk mustahab muta'akkidan, mustahabban muta'akkidan atau istihbaban muta'akkidan. Warawa ad-Darimi lan riwayatkan sapa Imam ad-Darimi bi isnadihi kelawan sanadnya an Humaid al-A'raj, dari Humaid al-A'raj qala man qara al-Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an summa da'a, kemudian berdoa, membaca apalagi membaca sampai khatam menyelesaikan sempurna. Membaca biasa saja sampai setiap habis ngaji kemudian berdoa, ammana maka mengaminkan, ammana maka ikut amin, ikut mengaminkan. Berarti supporternya banyak ini yang mensupport. Ala du'aihi terhadap doanya man, ala du'aihi ing atasi doanya man. Sopo arba'atu alafi malakin, 4.000 malaikat. Jadi 4.000 malaikat ikut amin. 4.000 malaikat ikut Malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya yang wajib diketahui itu 10. Memang ada nama-nama yang disebutkan di Al-Quran. Wa Mikala, Mikail, kan begitu. Dan seterusnya ada yang lain di juz 1 itu kan ada itu. Lalu dari 10 malaikat yang diketahui itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu malaikat-malaikat yang menjadi pimpinan divisi atau pimpinan regu yang bertugas. Sehingga yang tugas itu tugasnya sangat banyak sekali. Makanya itu masuk perkara gaib. Perkara gaib. Jangan dibayangkan begini. Malaikat paling sibuk siapa? Israel. Kenapa? Karena setiap detik pasti ada orang meninggal. Nyabut gini, nyabut kono. Kan gitu. Jangan dibayangkan, itu sudah urusan gaib. Kita percaya. Malaikat yang paling nyantai siapa? Israfil. Kenapa? Karena belum diperintahkan meniup sangkakala, saiki nyantai. Enggak. Semuanya masih punya peran dan tugas masing-masing. Jadi, apakah Israel sendiri yang turun tangan ataukah Israel itu nama komunitas malaikat pencabut nyawa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Hanya dalam riwayat dijelaskan, malaikat itu, kalau kita itu tawafnya di Baitullah, lurus ke atas, itu ada namanya Al-Baitul Ma'mur, yang disebut dalam surah At-Tur itu. Wat-Tur, wa kitabim mastur, fi raqqim mansyur, wal baitil ma'mur, was saqfil marfu' dan seterusnya itu. Wal Baitil Ma'mur. Lah malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, itu sangat banyak jumlahnya, dan mereka setelah tawaf turun kembali, itu tidak kembali lagi. Jadi terus giliran. Karena saking banyaknya malah malaikat. Nah nanti pemahaman malaikat itu juga macam-macam. Ada malaikat itu yang memang fisik, ada malaikat yang zahir. Malaikat yang zahir maksudnya jelas punya nama. Tadi itu Allah ciptakan makhluk namanya malaikat. Itu namanya malaikat yang munzalin.
ada Jibril. Tapi ada malaikat-malaikat yang malaikat itu label untuk sesuatu yang mengarah pada energi positif, itu juga malaikat. Orang itu kalau sering baca Quran, lalu berdoa, malaikat sering amin, sering mengikuti, dia ini punya energi positif yang sangat kuat. Tapi orang kalau banyak maksiat, malaikat tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena energi negatifnya yang dominan. Na'udzubillah. Jadi makna malaikat itu luas sekali. Tapi kita yakin bahwa Allah menciptakan malaikat itu sebagai salah satu dari makhluknya. Cuman term istilah penggunaan malaikat ini loh yang kemudian berkembang. Paham maksud saya ya? Malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Makanya sampean semakin sering ngaji, setelah ngaji, sampean jangan lupa berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, untuk orang tua, baik orang tua yang masih ada ataupun orang tua yang sudah mendahului kita, biar nyambung. Untuk guru-guru kita, karena malaikat banyak mengaminkan. Di sini disebutkan ada tidak kurang dari 4.000 malaikat. Kalau malaikat yang mensupport ya kuat, karena kenapa? Karena malaikat tidak pernah maksiat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair. ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.